Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutin lagi Zoom mingguan kita. Jadi kita dari Bina Dinas Akademi Langkah Pasti Raih Mimpi itu berkomitmen untuk bantu teman-teman semua. Itu kita bakal ngadain Zoom eh, Zoom entah itu TWK, TIU, TKP, atau tidak menutup kemungkinan besok kita bakal adain Polri juga, TNI, Unhan, dan lain-lain, itu setiap 1 kali seminggu. Itu komitmen kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal adain kelas FR, TWK, dan TIU gratis ya buat persiapan Sekolah Kedinasan 2026. Sebenarnya bukan buat Sekden aja sih. Ini bisa digunakan buat CPNS, terus bisa Akmil juga. Nah, macam-macam udah Akmil, AU, AL tuh pakai SKD dia. Nah, makanya perlu banget buat kita pelajarin. Apa sih soal FR itu? Soal FR itu fact report ya. Sebenarnya simpelnya itu laporan peserta. Laporan peserta. Nah, jadi dari tim Bina Dinas Akademi ini memang punya di hampir seluruh Indonesia itu tetap ada laporan. Misalkan sedang ada tes sekolah kedinasan. Jadi pada hari pertama kita udah rangkumin apa aja yang keluar, hari kedua apa aja, hari ketiga apa aja. Nah, setelah kami cek ternyata polanya itu teman-teman, itu dari hari pertama sampai hari berikutnya itu soalnya itu bertambah sulit teman-teman. Itu yang kami perhatikan. Bukan bertambah sulit sih, tapi naik levelnya sedikit gitu. Oke ya, tanpa berlama-lama teman-teman, mungkin kita juga nunggu teman yang lain sekalian, tapi kita langsung mulai aja. Jadi kayak biasa kita bakal jawab-jawab soal. Malam ini mungkin lebih dari 10 soal kita bahas. Nah, jadi modelnya kayak biasa teman-teman, kakak bakal kasih waktu buat mengerjakan dan kalian kerjakan. Nanti jawab bareng-bareng di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita bahas terus. Oke ya, kita mulai dari soal number one. Silakan, kita mulai dari TWK dulu ya. Ini tahun ini 2025 kena di stan. B. Oke. Sudah pernah keluar kah ini? Teman-teman yang lainnya. Kalau kasih waktu sih tinggal 30 detik. Ya, kita jawab ya teman-teman. Kita baca soal bareng-bareng. Tangan terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seringkali muncul dari perbedaan pandangan politik. Oke, terus suratnya pandangan politik yang ekstrem antar masyarakat. Oke, pandangan ini jika tidak dikelola dengan baik memicu ke dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Bagaimana sebaiknya pemerintah, oke kita memposisikan diri sebagai pemerintah ya, mengelola tantangan ini untuk menjaga nasionalisme masyarakat dan mencegah konflik. Yang dibahas adalah nasionalisme. Sikap cinta tanah air untuk kita mencegah konflik yang terjadi di teman-teman. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita menjawab soal TWK, yang kakak perhatikan ya pola soalnya, dan kita lihat itu ada kita klasifikasikan kalau kita sedang menghadapi konflik atau menghadapi pertengkaran, perselisihan, entah itu antar masyarakat, antar negara, antar suku, antar ras, itu pasti konfliknya ada dua teman-teman. Yang pertama, konflik itu akan, ya, akan, dan yang kedua adalah sudah. Nah, kalau kita bisa mengklasifikasikan atau bisa memfilter apakah hal itu konfliknya akan terjadi atau sudah terjadi. Ya, akan ini berarti belum terjadi ya, tapi kayak potensi untuk terjadi. Nah,
Jadi untuk cara menjawabnya sendiri itu berbeda teman-teman. Dimana kalau kita sedang menjawab soal yang sudah terjadinya konflik, itu salah satu caranya adalah berdialog teman-teman. Ya, kalau udah jadi konflik itu berarti berdialog. Tapi kalau belum terjadi, misalkan kakak ambil contoh ada pertengkaran antar warga di mana yang dipermasalahkan adalah kebersihan lingkungan. Nah itu bisa dilakukan dengan bisa dicegah dengan melakukan kerja bakti, terus misalkan kumpul-kumpul untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaannya sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Oke, itu perbedaannya. Kalau sudah itu dialog, kalau belum itu bisa dengan gotong royong, terus ininya yang mempererat kesatuan dan persatuan, ya teman-teman. Jadi kita lihat di soal ini. Di soal ini kita lihat yang mana jadi poinnya. Poinnya ada di memicu ketegangan dan konflik yang lebih besar, teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita berpikir dari katanya konflik yang lebih besar, berarti konfliknya sudah atau belum terjadi? Yap, berarti kalau konflik yang lebih besar, berarti ada yang lebih kecil, teman-teman. Berarti meskipun konfliknya kecil, tetap aja itu sudah terjadi, teman-teman. Makanya perlu kita cari yang namanya dialog, sesuai dengan yang kakak kasih di sini tadi. Dialog, dialog, gitu ya, teman-teman. Oke, aduh, agak offside dikit. Oke. Kita lihat yang opsi A, dengan melarang seluruh kegiatan politik di media sosial. Ini nggak boleh ya, teman-teman. Kebebasan berpendapat itu tetap harus dijunjung juga karena kita adalah negara yang berdemokrasi. Nah, oke B, dengan memfasilitasi apa? Dengan memfasilitasi serta mendorong dialog. Oh, dialog. Berarti ini yang kita cari ya, teman-teman. Kita keep dulu. C, dengan membuat kebijakan yang tegas. Oke, dia buat kebijakan yang tegas bagi kelompok politik di masyarakat. Oke, memang perlu kebijakan yang tegas, tapi tegas ini dalam artian apa? Nah, ini yang kita belum tahu ya. Ini masih ambigu soalnya. Jadi kita salahin aja. Karena bukan penyelesaian konflik yang konkret untuk kita pilih ya teman-teman. D, dengan membubarkan kelompok politik yang memiliki pandangan ekstrem. Ini sebenarnya betul saja teman-teman. Misalkan kayak pandangan ekstrem, apa ya contohnya ya? Contoh aja yang ini, Sabit sama Bulan yang tahun-tahun zaman Soekarno-Soeharto. Nah, itu salah satunya, itu contohnya. Tapi ini bukan penyelesaian konflik yang kita mau ya, teman-teman. Ini salah. D, dengan menggerakkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas bagi kelompok politik yang berkonflik. Ini juga agak kurang ya, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan B. Makanya B itu paling positif, paling baik, dan paling benar, teman-teman. Dengan memfasilitasi serta mendorong dialog terbuka antar kelompok-kelompok politik yang berbeda. Karena dengan dialog itu bisa menyelesaikan konflik dengan bermusyawarah, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Masih di TWK teman-teman. Ini sebenarnya bukan soal FR, tapi kakak sengaja masukin biar kalian sekalian kakak kasih materi juga di sini. Ini soal ini tipikal-tipikal soal-soal dulu teman-teman. Sekitar 2021 ke bawah ini masih soal-soal kayak gini. Karena apa? Karena ini masih TWK yang bentuknya hafalan. Kak, apakah 2025 TWK-nya juga hafalan? Ada. Kakak ketemu kemarin ada 2 sampai 3 yang memang perlu kita hafal gitu soalnya. Tapi rata-rata penawaran semua sih, guys. Sama hati-hati juga kalau di TWK tuh ada bahasa Indonesianya, teman-teman. Kayak ini. Di dalam SKD itu ada dua bahasa Indonesia, teman-teman. Bahasa Indonesia di TWK dan bahasa Indonesia di TIU, teman-teman. Kalau di TWK itu kayak ide paragraf, gagasan pokok,
terus kata baku, tidak baku, terus nilai moral, nilai sosial, terus ada apa lagi ya? Hmm, hmm, yang paling sulit biasanya ini kalimat efektif. Nah, tapi kalau di TIU itu kayak ini penarikan kesimpulan, silogisme, modus tollens, modus ponens gitu-gitu. Nanti ada kok soalnya guys. Oke, karena sudah ada beberapa yang menjawab, kita langsung saja ya. Jadi, oke, kita baca soalnya dulu. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Salah satunya melalui aspek integritas etos kerja yang terdiri dari, jadi teman-teman, kenapa integritas ini perlu bagi seorang ASN? Nah, integritas ini perlu teman-teman karena untuk menjaga ini profesionalisme dari ASN tersebut gitu. Misalkan kalian mau masuk sekden gitu kan, outputnya rata-rata sekden itu kan outputnya jadi ASN atau CPNS gitu kan. Nah, itu teman-teman, kalian harus punya nilai-nilai integritas yang tinggi sehingga kalian bisa lolos. Itu poinnya di sana. Itu yang dimau sama soalnya. Nah, patokannya yang mana Kak? Kalau kita menjawab soal SKD ya teman-teman, SKD itu kita harus ambil patokan nilai integritas dari KPK teman-teman. Nilai integritas KPK. Nah, di dalam nilai integritas KPK itu ada 9 teman-teman. Ada 9 nilai-nilai integritas. Nah, yang pertama nilai integritas inti teman-teman. Oke, nilai integritas inti ini terdiri dari 3 juga teman-teman. Yang pertama itu ada jujur. Yang kedua ada disiplin. Terus ada tanggung jawab teman-teman. Nah, jawab. Ya kalian ngerti lah ya. Nah, gitulah. Oke. Terus yang kedua itu ada terdiri dari nilai sikap teman-teman. Sikap. Nah, sikap ini juga ada 3 teman-teman. Yang pertama nilai sikap ini ada adil, terus ada berani. Oke. Yang ketiga ada apa lagi satu, adil, berani, peduli teman-teman. Peduli. Nah, kakak tulis sini lagi satu ya. Nah, baru yang kita cari nilai integritas etos kerja. Nah, etos kerja. Etos kerja ini pun dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu ada kerja keras, ya, kerja keras. Terus yang kedua itu ada mandiri. Terus yang ketiga itu ada kerja keras, mandiri, sederhana teman-teman. Sederhana. Nah, dari sini aja kita udah tahu jawabannya mana. Jawabannya pasti yang B, teman-teman. Tapi yang kakak mau tekankan dalam soal ini bukan soalnya, teman-teman. Tapi kakak sekalian mau kasih materi aja. Nah, jadi dalam SKD, soal integritas itu perkiraan kakak ya, dari hasil laporan tes dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu di TWK, integritas itu keluar 2-3 soal, teman-teman. 2-3 soal. Dan yang paling sering itu dihubungkan dengan pahlawan biasanya teman-teman. Misalkan apa ya? Ini R.A. Kartini pada zaman dahulu kan, pada zaman perperangan, dia meskipun perempuan, dia begitu berani untuk mempertahankan kemerdekaan misalkan. Nah, itu ditanya terus nilai integritas apa yang ditunjukkan oleh R.A. Kartini. Nah, kalian berpikir mungkin di dalam option itu ABC-nya itu akan ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Tapi itu salah teman-teman. Itu mereka bakal istilahnya kayak apa ya? Kayak tersirat teman-teman. Ya, mereka tuh tersirat modelnya. Bukan yang benar-benar plak ketiplak, jujur, terus amanat, tanggung jawab. Misalkan ambil contoh apa ya, jujur, ada unsur keterbukaan. Nah, misalkan kalau ada yang unsur keterbukaan tuh bisa diartikan sebagai jujur. Terus disiplin, misalkan datang tepat waktu, itu masuk ke dalam disiplin. Jadi tidak harus ada kata disiplin itu untuk menunjukkan bahwa option tersebut
merujuk pada disiplin. Terus misalkan ada berani itu misalkan ada unsur percaya diri, tidak gentar, terus menghadapi tantangan, ancaman, dan kesulitan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu sih pesan kakak. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan soal sebenarnya. Kalau latihan soal, nggak apa-apa kalau dalam latihan soal kalian salah itu it's okay aja lah. Ya, yang penting ketika ujian kalian udah siap itu. Oke, kalau kalian mau nanya teman-teman silahkan aja. Ini soal asli kak, kok masih template soalnya. Ini bukan soal asli teman-teman. Ini sengaja kakak masukin biar sekalian kakak kasih ini. Kakak kasih materi, bukan soal asli ya. Ini soal modelnya itu kayak tahun-tahun 2021 ke bawah gitu. Ini emang kakak masukin buat ini, buat kakak mau jelasin yang ini, yang 9 nih. Ada tadi di atas. Nih, dapat stun. Kayaknya ada di bawah lagi. Santai-santai. Ini kakak udah tahu ini soal asli atau bukan. Soalnya bukan kakak yang bikin PDF-nya. Silakan teman-teman. Bela negara. Soal-soal opsi-opsi kayak gini maksudnya yang ada urutan 1, 2, 3 kayak gini nih keluar teman-teman kemarin 2025. Biasanya pun soalnya kalau tidak di nasionalisme, model yang kayak ini tuh bakal keluar di bela negara teman-teman. Nah, antara yang dua ini. Oke, ada yang sudah jawab B. Kita keep dulu ya. Kalian tunggu teman yang lain. Ini soal asli kak. Ya, ini soal asli. Tapi kakak lupa tahun berapa. Mungkin kena di 24. Di TWK tuh teman-teman, itu soalnya itu ada dua jenis. Ada yang tersurat dan tersirat. Nah, yang tersurat mah gampang, tinggal kita ini tahu materinya aja, gampang kita jawabnya. Tapi kalau udah tersurat, wah, itu lumayan tuh. Oke ya. Ini sengaja kakak pilih juga karena ini mau jelasin dasar-dasar bela negara sekalian. Wait, kita tunggu ya. Oke teman-teman, kita jawab ya. Wait. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, kalau kita ketemu soal-soal yang kayak gini, kita langsung pertama itu kita harus tahu apa yang dipertanyakan. Alias kita langsung ke bawah ya teman-teman. Kita langsung baca yang bawah ini dulu. Baru kita baca yang opsi-opsinya ini. Oke, indikator kemampuan awal bela negara. Oh, bela negara. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus kuat di materi. Oke, kemampuan awal bela negara itu termasuk dari 5 dasar unsur bela negara, teman-teman. Nah, apa aja itu, Kak? Yang pertama, teman-teman. Oke, ini dulu. Yang pertama itu ada cinta tanah air. CTA deh. Nah, lu Kak, cinta tanah air itu juga masuk bela negara? Iya, teman-teman. Itu dasar dari bela negara itu harus cinta terhadap tanah air untuk kita bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kalian pasti sering nemu kata-kata ini, kesadaran, kesadaran berbangsa dan bernegara, berbangsa dan
bernegara. Terus yang ketiga ada ini setia kepada Pancasila. Udah saja Pancasila ya. Pancasila. Terus yang keempat itu ada rela berkorban, teman-teman. Rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Nah, itu lanjutannya lah, bangsa dan negara. Yang kelima baru ada mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, apa sih kemampuan awal bela negara itu, teman-teman? Nah, kemampuan awal bela negara ini apa ya jelasnya ya? Ini kayak merupakan potensi, terus kayak kesiapan untuk melakukan aksi bela negara, yang dimana warga negara sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. Bela negara itu lekat banget dengan profesi, teman-teman. Nah, sikap ini mencerminkan kemampuan awal bela negara, yaitu kayak apa ya? Contohnya kayak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sikap siap tanggap, terus senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental, itu termasuk kemampuan awal bela negara. Dengan kita menjaga fisik kita, dengan menjaga mental kita, itu termasuk bela negara, teman-teman. Terus ada mengenal budaya lokal, itu termasuk ini juga kemampuan awal bela negara. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, tinggal kita eliminasi soal, teman. Eliminasi jawaban. Kita lihat, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi, betul? Betul, teman-teman. Terus mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Oke, kita keep dulu ya, teman-teman. Terus rela menolong sama warga negara yang mengalami kesulitan. Oke, masih belum. Senantiasa menjaga kesehatannya, seperti yang kakak bilang tadi. Ini benar, teman-teman. Terus yang kelima, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, ini juga benar, teman-teman. Gitu. Jadi dengan begitu kita sudah tahu jawabannya 1, 4, dan 5. Ketemulah di B, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan, teman-teman. Ini kena CPNS 2020. Bentar katanya. Kakak juga lupa, teman-teman. Nah, ini CPNS. Wait, kita ganti. CPNS 24. CK, oke, good. Kita keep dulu ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang. Salah satunya adalah bahwa pembentukan undang-undang harus memperhatikan aspek spiritualitas. Oke, spiritualitas. Bukti bahwa nilai ketuhanan, oke, nilai ketuhanan dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang adalah bukti bahwa nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan. Oke, yang pertama penyusunan undang-undang dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Nah, ini tidak mesti, teman-teman ya. Tidak mesti tokoh-tokoh agama yang harus menyusun undang-undang. Oke, ganti warna. Oke. B. Pencantuman sila pertama dalam pembukaan setiap undang-undang. Oke, sila pertama yang disinggung, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, masih benar, kita cap ya, teman-teman. C. Adanya undang-undang yang mengatur kebebasan beragama dan beribadah. Nah, ini juga benar, teman-teman. Oke. D. Penetapan hari-hari besar agama sebagai hari libur nasional. Nah, ini tidak nyambung dengan soal, teman-teman. Ya, karena penetapan hari-hari besar agama itu tidak menyangkut langsung ke pembentukan undang-undang. Ya, kita salahin ya. Pembentukan undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas agama.
Bagus kan melindungi hak-hak minoritas agama, tapi ini salah teman-teman, karena hanya hak-hak minoritas saja yang dilindungi. Bagaimana yang dengan mayoritas? Nah, gitu ya teman-teman, ini salah ya. Oke, pilihannya jatuh kepada yang B dan yang C ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Pencantuman sila pertama dalam pembukaan setiap undang-undang. Yang dimau di soal apa? Bukti bahwa nilai ketuhanan dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang. Oke, dasar pembentukan undang-undang, nilai ketuhanan. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini sebenarnya udah jelas jawabannya itu C ya teman-teman. Nah ini salah. Nah jawabannya itu C, karena nilai ketuhanan dalam Pancasila itu menekankan aspek spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya itu ini, bahwa nilai ketuhanan dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang adalah adanya undang-undang yang mengatur kebebasan beragama dan beribadah. Nah, ini kayak menunjukkan bahwa negara memperhatikan dan menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, gitu ya. Dengan demikian, aspek spiritualitas itu aspek spiritualitas dan nilai ketuhanan diterapkan dalam perumusan dan implementasi. Nah, kalau yang B ini teman-teman, pencantuman sila pertama dalam pembukaan setiap undang-undang. Ini tidak terkait langsung dengan pembentukan. Nah, kalau ini kan sudah jelas teman-teman, adanya dasar di sini. Nah, ini juga lebih lebih masuk ke dalam nilai spiritualitas. Astaga. Oke, teman-teman. Oke, rata-rata udah benar. Kita mulai lagi, lanjut. Ini menyangkut tentang MA, tidak jauh-jauh pasti. Soal-soal seperti gerasi, abolisi, amnesti, itu masih keluar sampai kemarin. Hari pertama ada yang lapor amnesti kasus Tom Lembong. Nah, itu biasanya BKN tuh cenderung gitu dia, yang lagi viral diangkat. Ini juga materi-materi yang memang, materi-materi yang memang harus dihafal teman-teman. Harus tahu kita materinya. Oke, banyak yang jawab D ya teman-teman. Ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa MA, Mahkamah Agung ya, berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal gerasi dan abolisi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Kenapa Presiden perlu pertimbangan MA dalam
memberikan gerasi. Oke, kita lihat langsung ke opsi ya, teman-teman. A. Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai penasihat tanpa kewenangan mengikat dalam keputusan hukum presiden. Apa yang ditanyakan? Keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Kenapa presiden perlu pertimbangan MA dalam memberikan gerasi? Gerasi, sorry ya. A. Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai penasihat tanpa kewenangan mengikat dalam keputusan hukum presiden. Ini bagus, teman-teman. Kita keep ya. B. Presiden memiliki otoritas mutlak dalam pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Meskipun keputusan akhir itu ada di presiden, teman-teman, mereka itu si presiden sebagai lembaga eksekutif harus meminta contoh gerasi dan abolisi itu di MA, teman-teman. Amnesti ini di DPR, teman-teman. Nah, maka dari itu tidak sebenarnya oke, mendekati mutlak tapi tidak mutlak, tidak sampai mutlak, teman-teman. Mereka harus si presiden dan wakil presiden ini harus tetap berkonsultasi terhadap pihak yang memberikan pertimbangan. Ini salah ya, teman-teman. Terserah sini aja. C. Pertimbangan Mahkamah Agung bersifat fakultatif dan tidak selalu diikuti oleh presiden. Apakah benar? Benar sih, teman-teman. Ada yang ya, ada yang tidak gitu. Oke, bisa. D. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan akhir presiden, meskipun tidak mengikat. Oke, betul ya, teman-teman. Masih betul kalau Mahkamah Agung itu punya peran penting, karena presiden tuh harus perlu pertimbangan MA buat ini, mengambil keputusan akhir, kalau memberikan abolisi dan gerasi khususnya kalau di soal ini ya. Keputusan hukum tertinggi di negara ini tetap berada di tangan eksekutif meskipun ada pengaruh dari yudikatif. Betul sebenarnya, tapi ini harus seimbang antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, teman-teman. Makanya ada yang dinamakan dengan trias politika. Nah, susahnya politika C pakai K ya, C ya. Nah, trias politika. Trias politika ini terbagi jadi 3, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Next lah kita bahas ya. Kita fokus ke soal, teman-teman. Untuk opsi yang kemungkinan benar, itu A, C, dan D, teman-teman. Kita persempit lagi. Apa soalnya kenapa presiden perlu pertimbangan MA dalam memberikan gerasi? Kenapa? Nah, jawaban yang benar itu sudah pasti adalah D, teman-teman. Kenapa? Karena Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan akhir. Itu makanya dia perlu pertimbangan dari MA si presiden itu. Gitu. Nah, dalam UUD, Mahkamah Agung memang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden terkait gerasi dan rehabilitasi atau abolisi juga di situ ya. Ini udah benar-benar kayak emang diatur dalam UUD gitu. Namun pertimbangan ini tidak mutlak gitu. Tidak harus tidak mengikat lah istilahnya. Artinya presiden memiliki kewenangan akhir dalam pengambilan keputusan, tapi pertimbangan dari si MA ini tetap memainkan peran penting dalam proses tersebut gitu. Ini vital, teman-teman. Pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, kenapa presiden perlu pertimbangan? Ya karena yang paling mendekati jawaban itu ada di D, teman-teman. Kalau yang A, Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai penasihat tanpa kewenangan mengikat dalam keputusan hukum presiden. Nah, perlu dipersempit lagi ya, teman-teman. Kalau keputusan hukum presiden ini luas banget soalnya. Gitu. Oke ya. Lanjut kita. Soal selanjutnya masih di TWK. Ini soal terakhir TWK tentang BTI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini contoh nih guys, IPDN nih kena. IPDN hari kedua. Nah, ini baru dikasih tahu sama mbak-mbak admin. Memang kalau soal-soal SKD itu udah didesain, ada yang mudah, ada yang sulit gitu, teman-teman. Jadi tidak selalu semuanya sulit. Yang paling sulit ngatur waktu kalau menurut Bapak. Karena kalau kita udah kuat, benar-benar kuat dasarnya, terus kita kuat main nalarnya juga,
ya gampang lah kalau soalnya. Yang paling bikin panik itu waktu, teman-teman. Waktu adalah maut. Udah itu 2025. Oh iya, ini perlu dipersempit lagi. Ini NTB ya, teman-teman. Nah, adiknya teman kakak ini dari NTB dia. Kenapa hari kedua, Kak? Karena pendaftar STIN yang hari pertama itu sedikit, teman-teman. Cuma 2 sesi, kena. Oke, banyak jawab B ya. Kita baca bareng-bareng, teman-teman. Memaknai Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, majemuk ini bermacam-macam ya, teman-teman. Sangatlah penting. Berikut ini sikap yang paling mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu pertanyaannya. Apa yang paling mencerminkan oleh masyarakat? Nah, kita lihat yang A, bersatu dan bekerja sama. Betul, teman-teman. Positif. B, menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Betul juga, teman-teman. C, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini juga positif, teman-teman. D, saling mengasihi dan menyayangi. Ini positif, teman-teman. E, mau menerima kelompok lain jika menguntungkan. Ya, ini kurang ya, teman-teman. Kita udah dapat mengeliminasi satu opsi, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal kayak gini, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau kita menjawab soal TWK, teman-teman, kita harus cari opsi yang paling luas, yang paling umum, yang paling kayak semua opsi itu bakal masuk ke opsi yang satu ini, gitu. Contohnya apa? Di soal ini yang benar adalah B, teman-teman. Kenapa? Karena bersatu dan bekerja sama, awalnya kita harus bisa menerima, kita harus bisa menghormati, dan kita harus bisa menghargai perbedaan. Baru kita bisa bersatu dan bekerja sama. Begitu pula dengan yang C, teman-teman. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, apalagi ini, sebelum kita bisa mendahulukan kepentingan bersama, kita harus bisa menerima antar kebersamaan itu. Misalkan ada yang berbeda, ada yang seperti yang dijelaskan tadi majemuk ya, teman-teman. Nah, kita harus bisa menerima dulu, terus kita menghormati, kita hargai perbedaan, baru kita bisa mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Begitu juga yang D, saling mengasihi dan menyayangi. Sebelum kita bisa saling mengasihi dan menyayangi, kita harus bisa dulu menerima, saling menerima. Nah, penerimaan ini yang menjadi dasar dari semua opsi di sini. Makanya kakak bilang yang paling dasar, yang paling kayak semua opsi itu bakal kalau dijadiin satu jadi opsi ini. Nah, itulah yang betul, teman-teman. Jadi jawabannya B. Gitu, teman-teman. Oke, silahkan. Nah, soal-soal TIU sekarang. Ini analogi. Gampang saja lah ini. Tapi keluar. Nah, meskipun gampang tapi keluar. Kakak tambah lagi soal ya. Kakak baru keinget, kakak simpan soalnya kemarin. Mana ya? Wait guys, kakak nyari soal juga. Ya nanti lah ya, kita jawab ini dulu. Rata-rata semua jawab C. Oke, ini gampang aja. Redup, titik-titik, panas, sebelumnya titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus punya yang namanya istilahnya itu eh, kata kunci ya teman-teman, kayak kata penghubung, konjungsi gitu. Nah, kita lihat. Yang paling nyambung, ya benar. Yang paling nyambung adalah C, teman-teman. Nah, redup itu berarti tidak terlalu gelap.
Begitu juga hangat. Hangat berarti tidak terlalu panas atau bisa kita pakai kata, menuju teman-teman. Gelap itu menuju ke redup itu menuju ke gelap teman-teman. Nah begitu juga hangat, hangat menuju ke panas. Nah, tapi yang memang kurang nyambung nanti kalau redup ke gelap ini juga masih kurang nyambung. Makanya Kakak pakai kata kunci, redup tidak terlalu gelap dan hangat tidak terlalu panas. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Oke lanjut. Ini soal penarikan kesimpulan yang ada di TIU. Ya, ada yang jawab C, D, 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 D. Oke, oke langsung ya teman-teman. Kita bahas. Pandu tidak memiliki uang sehingga ia tidak bisa membeli tiket kereta api. Saat Pandu tidak bisa membeli tiket kereta api, maka Pandu tidak bisa mudik. Kesimpulannya, jadi untuk menjawab soal penarikan kesimpulan, kita itu ada dua cara teman-teman. Mungkin bahkan tiga cara teman-teman. Tapi next lah kita bahas yang cara ketiga. Kita bahas dua cara aja malam ini. Yang pertama kita pakai rumus. Nah, yang kedua kita pakai cara istilahnya coret. Nah, apa ya kakak bilang coret aja deh. Nah, coret yang sama maksudnya. Pertama kita coba cara yang rumus teman-teman. Cara yang rumus itu berarti kita harus pakai antara tiga tadi. Ponens, tolens, dan silogisme. Kita lihat di sini. Ada maka. Oh, berarti ini sudah pasti P maka gitu ya. Pandu tidak memiliki uang. Sehingga, kita anggap sehingga ini kayak anonim dari si maka ya. Sinonim dari maka. Oke, kita Pandu tidak memiliki uang. Kita jadikan ini P, teman-teman. Nah, sehingga ia tidak bisa membeli tiket kereta api. Nah, sehingga setelah kata sehingga berarti ini Q, teman-teman. Nah, saat Pandu tidak bisa membeli tiket kereta api, ini juga key teman-teman. Kenapa? Karena kata-katanya sama. Nah, maka Pandu tidak bisa mudik. Nah, ini R. Berarti kalau kita tulis rumusnya, P maka Q dan Q maka R. Ini garis yang apa petunjuk kayak gini disebut maka ya teman-teman. Kita bacanya maka. Oke. Nah, ini sudah jelas. Ini adalah silogisme, teman-teman. Kalau kayak gini, ini silogisme. Nanti ada yang tolens, ponens juga. Tapi next pertemuan lah kita bahas ya. Kita fokus yang ini dulu. Kalau di rumus silogisme, yang sama kita coret. Nah, kita hapus. Yang sama apa? Oh, yang ki. Nah, gitu ya, teman-teman. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. P itu yang mana? P itu Pandu tidak memiliki uang. Maka R yang mana? R yang ini. Pandu tidak bisa mudik. Kita cari. A. Pandu memiliki uang, ia tidak bisa mudik. Nah, ini salah ya teman-teman. B. Pandu tidak memiliki uang, ia pasti akan mudik. Nah, apalagi ini salah juga. C. Pandu pasti tidak bisa mudik karena tidak memiliki uang. Ini kebalik. Pandu tidak punya uang, makanya dia tidak bisa mudik. Ini salah ya teman-teman. D. Pandu tidak memiliki uang, ia pasti tidak bisa mudik. Ini jawabannya. Jawabannya D ya teman-teman. Nah, opsi E pasti salah. Nggak perlu lah kita bahas ya. Hemat waktu. Lanjut. Kita ke soal analitis. Kalau di TIU sebenarnya tidak ada yang perlu kalian benar-benar takutin sih guys. Yang sampai benar-benar soal-soalnya juga angka-angkanya pun simple. Kakak kemarin ada ketemu soal ya.
Wait, guys. Ada ketemu soal kemarin, tabel XY, teman-teman. Nah, di sebelah, biasanya sebelah kiri itu ada sebelah kanan yang udah ketemu angkanya, sebelah kiri harga jeruk itu nanti deh kita bahas. Wait. Ada kakak mau ambil sebentar ya, sementara kalian jawab. Silahkan dijawab dulu. Analitis memang perlu ini. Kalian jawab A, B, A. Oke. Oke, 30 detik lagi kita bahas ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Libur semester ini, Haura pergi ke taman hutan kota dan ia mulai berjalan melalui pintu masuk tempat tersebut. Oke, pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B. Nah, berarti pos A ini kan dekat dengan pintu masuk. Kita sebut aja PM ya, pintu masuk. Oh, ganti warna deh. Hitam aja deh. PM, dia dekat si pos A ya. Nah, pos A terhubung dengan pos B dan pos C. Oke, pos B dan pos C ya teman-teman. Mana tadi? Pos A terhubung dengan pos B dan pos C. Oke, benar. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C ya terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E. Nah, berarti pos C tadi dia terhubung ke atas ini, ke B dulu, baru dia ke D, nah, baru dia ke E ya teman-teman. Oke, kemudian pos D, ya, pos D terhubung dengan pos G. Nah, D terhubung dengan pos G. Tulislah sini. Oke, pos E terhubung dengan pos F. Nah, jadi kalau kalian jawab soal analitis, bagi yang belum berpengalaman, ya ubah dia ke gambar, teman-teman. Biar kalian mudah. Nah, sedangkan pos G yang dekat dengan pintu keluar, oh pos G ini yang dekat pintu keluar. Pasti pintu keluar yang dicari nanti. Pintu keluar, ya, pintu keluar terhubung dengan pos F. Oh, pos G juga terhubung dengan pos F ternyata, teman-teman. Nah, inilah ya gambarnya. Banyak jalur yang bisa ia pilih mulai pintu masuk, berarti mulai sini ya teman-teman. Mulai situ hingga pintu keluar sampai sini. Oke.
banyak jalur ya, bukan banyak pos. Nanti hati-hati, kalau banyak pos, ya misalkan ini pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Tapi yang ditanyakan adalah jalur teman-teman. Jalur tuh yang gini set, nah jalannya lah istilahnya, mudahnya. Oke, sampai indicate. Oke, kita mulai dari warna merah dulu. Kita yang ditanya adalah jalur dari pintu masuk sampai pintu keluar. Kita mulai dari sini teman-teman. Berarti tujuan kita adalah yang G ya teman-teman. Nah, tujuan kita yang G. Dari A, gimana tulisnya? Ini deh. Dari A ke B, ke C, bisa ke D ya teman-teman. Ke D, terus ke G. Nah, itu satu ya teman-teman. Satunya warna merah. Aduh, satu. Warna biru sekarang. Oke. Dia masih jalur yang sama. Dari A ke B, ke C, ke bawah. Nah, ke E, ke apa ini? Ke F, lanjut naik ke G dia. Nah, ini yang kedua. Oke. Lanjut warna kuning deh. Oke, dari A ya, dari A dia ke B, terus dia langsung ke D, ke G. Nah, bisa juga ya. Terus warna apa lagi? Itu yang ketiga. Apakah ada lagi? Coba kita ganti warna dulu. Ke hijau deh. Nah, apakah ada lagi? Oh, masih ada. Dari A, dia langsung ke bawah. Dari C ke E, ke F, naik lagi ke G. Nah, udah 4. Apakah ada lagi? A, B, C, D, G, udah. A, B, C, E, F, G, udah. A, C, E, F, udah. A, B, C, D, G, udah. Oke. Berarti jawabannya adalah 4 jalur, teman-teman. Ya, jawabannya B. Gitu ya. Oke. Kalau mau nanya, silakan langsung tanya aja ya, guys, modelnya. Perlu ganti warna. Biru. Oke. Kita ke soal deret, teman-teman. Deret ini, kalau di review, itu kalau kalian tidak biasa, meskipun yang biasa pun pasti bakal ngabisin waktu, teman-teman. Karena ini kita bilangnya nebak-nebak. Ya, nebak-nebak pola, kita nyari-nyari pola. Kecuali ada pola yang tertentu kayak Fibonacci, itu kan udah jelas polanya. Silakan, teman-teman. Oke, ada yang jawab A. A, 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 A. Oke, karena semua udah jawab, langsung saja ya, guys ya. Kita bahas. Betul. Bentar, guys, ada kakak ngambil. Iklan bentar. Oke, kita bahas, teman-teman. Kita lihat di sini. Kalau kita menjawab soal deret, teman-teman, ada sedikit tips yang bakal kakak kasih. Kalau deretnya itu pendek sekiranya, itu kalau enggak, oke, perlu pendek. Nah, kalau deretnya pendek, rata-rata pasti penjumlahan atau pengurangan polanya, teman-teman. Kalau panjang, nah, kalau panjang ini macam-macam. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus ada kuadrat juga, terus ada akar juga, macam-macam, teman-teman. Kalau ini, kalau dia panjang polanya. Tapi kalau pendek ya paling penjumlahan pengurangan. Itu aja. Nah, ini termasuk pola yang cukup panjang dan cukup rumit. Kalau kosong di tengahnya itu kadang kita agak suka bingung. Tapi
karena dia kosong di tengah, kita bisa ambil pola sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada tidak kesamaan? Nah, kita lihat di sini. 3 ke 6. Coba kita coba penjumlahan dulu. Berarti kan dikurang, malah dikurang ini ya, dikurang 3. Nah, kurang 3. Kita lihat pola yang ini, apakah dikurang 3? Oh, ternyata tidak, teman-teman. Ya. Coba kita ikutin pola yang sebelah kanan. Ini ke sini 18 ke 36 kali 2 ya, teman-teman. Kali 2. Apakah ini sama juga kali 2? Iya, kali 2, teman-teman. 36 ke 42. 36 ke 42 berarti 46 ya. Ditambah 6. Nah, kita lihat di sini. Min 6 ditambah dengan 6. Oh iya, betul, teman-teman. Ternyata 0. Nah, berarti polanya yang bisa kita simpulkan adalah kali 2 dan tambah 6. Nah, baru 0 kali 2 sama dengan 0 ya, teman. Oke, masih tetap sama 0. Terus ditambah 6, itu 6. Ini kali 2 tambah 6. Di sini 6. Terus dikali 2. Oke, kali 2, 12. Untuk membuktikan kita cek lagi. Oh, ternyata betul. Ditambah 6 juga hasilnya 18. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Oke, ini soal yang kadang muncul jarang dia soal ini muncul sendiri. Maksudnya plak ketiplak kayak gini jarang dia keluar. Yang sering keluar itu kalau modelnya kayak gini paling di tabel XY. Ini pun jarang ya, teman-teman. Simpel-simpel kok angkanya. Simpel banget. Oke, Kiki jawab E. Oke, sudah lumayan banyak yang jawab E ya. Ini soal yang kalau kita udah tahu rumusnya sih gampang banget ya, teman-teman. Angkanya pun cantik. Ini cantik, angka cantik nih. Di SKD itu biasanya dipakai angka-angka cantik, bilangan bulat sederhana, birbul sedar. Makanya enak kita ngerjain. TIU, bukan TIU aja ya, semua soal itu udah didesain, terutama di TIU ya, angka-angkanya udah didesain biar itu dapat dikerjakan dengan 1 menit kurang. Nah, adapun nanti kalau di soal-soal analitis memang tergantung kekuatan masing-masing lah, cepat tidaknya. Oke, kita jawab ya teman-teman. Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita perhatikan atasnya dulu teman-teman. Ya, kalau ini masuk ke rumus ini teman-teman. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B ya dikali dengan A min B. Oke, itu dasar kita rumusnya lah istilahnya. Nah, baru kita masukkan angka. 198 kita anggap A, 102 kita anggap B. Berarti 198 ditambah 102 dikali dengan 198 dikurangi 102 itu terus 203 300 ya. Ini langsung kita jumlahnya teman-teman. 300 dikali dengan 198 kurangi 102. 6 oke, 96 teman-teman. Oke, jangan lupa ini ada per tadi pembagiannya per 96. Nah, lihatlah nanti angka yang dipilih 96 dan 96. Kenapa? Biar mudah kita. Nah, si pembuat soal pun tidak terlalu kejam lah, guys. Gitu. Ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah 300, teman-teman. Jawabannya E. Gitu. Oke. Oke, silakan masuk ke perbandingan
Kalau kakak bilangnya sih perbandingan modifikasi ya. Soal-soal kayak gini yang modifikasi itu kan dalam satu kali SKD cuma satu yang keluar. Tapi yang banyak keluar tuh perbandingan ini, perbandingan senilai, itu banyak keluar. Dia ada bab sendirinya dan malah ikut kadang ke bab XY. Di bab XY kan banyak sekali itu. Ada bermacam-macam materi di bab XY. Ada yang pecahan, ada yang aritmatika sosial, JKW, diskon, macam jadi ini XY. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa pakai cara biasa sih teman-teman, tapi kakak mau aja buat yang belum tahu, kakak mau ini praktekan ini apa namanya rumus tapon itu teman-teman. Kita pakai rumus tapon aja ya. Untuk mengerjakan proyek renovasi sebuah toko butik, seorang pengembang properti melibatkan 12 pekerja. Oke, itu yang perlu kita tandai. Untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 25 hari, teman-teman. Oke, setelah pekerjaan berjalan selama 5 hari, ternyata pekerjaan terhenti. Oke, setelah dia jalan 5 hari, pekerjaan terhenti 5 hari akibat suatu hal. Berarti tidak ada pekerjaan 5 hari ya, teman-teman. Agar penyelesaian renovasi toko tersebut sesuai dengan target awal, maka jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan dengan kemampuan yang sama adalah. Nah, oke. Kita langsung jawab, teman-teman. Untuk kalau kita pakai soal tapon, yang pasti ada adalah pekerjaan dan waktu, teman-teman. Bukan pekerjaannya, pekerja ya, pekerja. Oke, kita taruh dulu melibatkan 12 pekerja. Ini harapannya 12 pekerja dalam waktu 25 hari, teman-teman. Berapa tuh? Sekitar wait. Ini terus kita tulis dulu proyek setelah pekerjaan berjalan selama 5 hari. Pekerjaan berjalan 5 hari berarti kan dikerjakan dengan 12 orang pekerja tetap ya, teman-teman. Nah, selama 5 hari dia bekerja tetap. Terus ternyata pekerjaan terhenti selama 5 hari. Loh Kak, kan enggak ada pekerjaan, apakah harus ditulis? Tetap ya teman-teman, kita tulis 5 hari mereka tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti kan 0 ya teman-teman. Baru kita jumlahkan 12 kali 25. 2501 00 3. Oke, 300 ya teman-teman. 300, terus 12 dan 5 ini 60. Nah, oke. Ini berarti yang ditanyakan apa? Tanyakan adalah jumlah tambahan pekerja. Berarti yang dijadiin X adalah yang ini teman-teman, yang di kolom pekerja dijadiin X dikali dengan ini dikurangi 25 dikurangi 5 20 dikurangi 5 lagi 15 ya teman-teman. Terus oh ya, ini dikali ya teman-teman. 12 kali 25 300, 12 kali 5 60, 0 kali 5 ya tetap 0 ya teman-teman. Berarti ini kalau dikurangi 300 dikurangi 60 ketemu 240 ya teman-teman. Nah, berarti kalau udah kayak gini, sebenarnya langsung aja 240 dibagi 15, tapi secara urut berarti kan 15X sama dengan 240, X sama dengan 240 per 15. Nah, gitu ya teman-teman. Berapa nih? 240 dibagi 15. Guys. 24 15 1 1 6 1 15 16 ya teman-teman. Ini jadinya 16. Berarti jawabannya yang D. Apakah betul? Salah teman-teman.
Kenapa kenapa bukan yang D? Karena yang ditanyakan adalah jumlah tambahan pekerja. Pekerja awalnya berapa, teman-teman? Pekerja awalnya itu kan 12 orang, 12 orang. Nah, terjadilah keterlambatan 5 hari, berarti mereka harus tambah pekerja, harus harus ditambah pekerjanya biar sesuai dengan target, sesuai dengan tanggal. Nah, maka dari itu teman-teman, yang hasil 16 ini ya, berarti 16 orang yang dibutuhkan dikurangi dengan 12 orang yang tersedia. Nah, berarti sisa 4 orang ya, dikurangi ya, 4 orang yang dibutuhkan atau alias tambahannya, 4 orang tambahan. Nah, berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Itu. Oke ya. Silakan lanjut. Ini kayaknya soal terakhir deh. Ya, soal terakhir nih, guys. Kita udah 1 jam lebih. Kita main figural, Pak Ci. Nah, figural ini paling banyak keluar di Tio. Ini kakak ambil figural CPNS. Kenapa ambil figural CPNS, Kak? Karena begini teman-teman. Yang kakak perhatikan, kan kalau tahun ini kan tidak ada tes CPNS ya. 2024 kemarin di CPNS dan Sekden kan figuralnya beda teman-teman. Di CPNS itu figurnya udah bentuknya kayak buatan AI gitu, buatan Canva atau apa semacamnya. Itu udah ada yang kayak bentuknya lengkung-lengkung kayak gini teman-teman. Dia lengkung-lengkung. Maksudnya tidak tegak lurus, tidak kotak gitu kan. Kalau kotak ini kan ada segi-segi tajamnya gitu, tidak kaku teman-teman. Nah, itu yang kakak pelajari kemarin. Kakak lihat-lihat, oh ya ini bedanya gitu. Sedangkan kalau kakak lihat di 2024 dan bahkan 2025 teman-teman, 2024 itu clear nggak ada teman-teman. Figural-figural yang gambarnya anomali-anomali. Tapi kalau di Sekden 2025 itu ada, tapi paling cuman inverse warna polanya. Dan ganti warna hitam putih kayak gitu-gitu kelajuan teman-teman. Nah, kalau di CPNS sudah mulai aneh dia, apalagi 9 kotaknya. Gitu teman-teman. Kenapa kita ambil soal CPNS? Karena menurut kami kan yang buat soal sama. Menurut kami tuh CPNS ini lebih baru ya soalnya, lebih update. Jadi perhitungannya karena CPNS lebih update, berarti tahun depannya Sikdin juga bakal mengikut gitu. Makanya kita ambil soal CPNS yang baru-baru kemarin 24 tuh. Oke, jawab A. Ini sebenarnya kakak gambar tadi ya. Ini harusnya 2 kotak ini warna putih teman-teman. Tapi karena kakak nggak nemu polanya, jadinya kau tak ubah jadi hitam aja. Soal final itu jarang yang ini guys, jarang yang benar-benar asli. Karena kan tidak mungkin mereka ingat gambar. Makanya di ini buat sendiri jadinya. Tapi pasti menurut pengalaman peserta ya kayak gini gitu. Itu dasar kita menggambarnya. Oke, baru satu yang jawab X, jawab A. Oke, oke, oke. Silakan dicari dulu, monggo, monggo. Ini kakak keluarin dari ebook ya.
e-book yang ini soal FR 2020. Mana ya kemarin ya? Admin soal yang nyusun. Kakak cuma dikasih tahu ini keluarin nggak? Ya, keluarin lah ya gitu. Kita soal-soal 2024 emang agak kurang guys. Jujur aja agak kurang kita ngumpulinnya kemarin. Karena ada sesuatu dan lain hal katanya. Oke, bahas Kak. Antara D dan E. E. Oke, ya, kita bahas ya teman-teman. Oke, yang paling menonjol teman-teman, kalau kita perhatikan, itu ada di ini. Nah, ya, kita ngelihatnya dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Karena yang kita cari adalah sebelah kirinya. Maka kita harus cari dari kanan ke kiri. Ya, nah, oke. Kita hapus dulu. Aduh, ya, wait, wait. Nah, oke. Kita lihat di sini teman-teman. Awalnya gambar yang dua sebutannya apa ya sebutannya ya? Inilah gambar yang ini ya, yang kakak tunjukin nih. Itu dia kalau di sebelah kiri jadi satu, terus gede, terus inverse warna, ya. Inverse warna itu ganti warna maksudnya ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau di ini, di yang kita cari, ini berarti kan otomatis dia ada di, kalau ini kotak ya teman-teman. Aduh, kalau ini kotak, berarti dia ada di sini ya teman-teman. Nah, anggap aja ini bintang ya, gitu. Dan warnanya kalau dia hitam berarti putih. Nah, kalau gitu kita bisa eliminasi teman-teman. Mudahnya kita eliminasi aja. Nah, eliminasi yang A. Oke, lanjut. Aduh, buset. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat bahwa mana ya? Kakak pilih ya. Ini deh. Ini yang putih di atas ini ya. Putih atas sana. Itu di gambar di gambar yang ini dia terjadi apa ya? Mirror, pencerminan teman-teman. Ya, dia kayak berlawanan arah gitu. Nah, kita lihat di sini. Yang ini berarti kalau dia pencerminan ke samping, berarti yang opsi yang aduh, warna merah deh. Yang ininya di sebelah kiri ya, teman-teman. Tapi kita lihat di opsi, oh enggak ada, teman-teman. Apakah ini pencerminan yang lain? Pencerminannya ternyata adalah atas bawah, teman-teman. Ya, atas bawah. Kita harus bisa bedain ujung-ujungnya ini. Kita lihat ujung-ujungnya, ya. Ujung-ujungnya berarti ini betul BDE itu betul ya teman-teman. Yang salah itu ada di C teman-teman. Karena dia masih sama. Nah, oke ya. Terus kita lihat teman-teman. Selanjutnya ada eh, kotak teman-teman. Kotak yang di sini. Gambar kaku ini. Apa bedanya dengan gambar yang sebelumnya? Oh ternyata titiknya. Ini ada 1, 2, 3 sudutnya teman-teman. 4, 5. Sudutnya berubah. 1, 2, 3, 4. Sudutnya berubah. Ini 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya B juga salah ya teman-teman. Karena segitiganya itu masih 3. Harusnya berubah. Kalau tidak nambah ya kurang. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Teman. D dan E, oh ternyata sama ya. Waduh, apakah ini soal yang salah? Nah, bukan ya teman-teman. Kalau kita perhatikan teman-teman semuanya. Nah, perhatikan soalnya. Aduh, wait, wait, wait. Perhatikanlah soalnya teman-teman. Apa bedanya gambar 1 dengan gambar 2? Nah, lihatlah. Apa bedanya D dengan E? Iya teman-teman. Bedanya adalah di sudut. Nah, ini yang jarang orang lihat. Sudutnya apa? Sudut ini tumpul teman-teman. Ini tajam.
Nah, ini tajam, ini tumpul. Oh, ini udah ada tajam, Kak, berarti jawabannya tumpul. Maka jawaban yang benar adalah D, teman-teman. Ini salah. Aduh, mana nih? Nah, ini salah, teman-teman. Itu. Oke, Kakak bakal kasih ilmu mahal, teman-teman, yang Kakak praktikin sendiri sebenarnya. Kakak lihat, ini Kakak perhatikan jenis-jenis soal figural tuh. Kakak lihat opsi, ternyata Kakak nemu rumus. Ini dipakai kalau kepepet aja ya, teman-teman. Kalau benar-benar waktu udah mau habis, terus eh wait wait. Nah, kalau waktu udah mau habis, terus ininya dalam keadaan terdesak. Ada namanya, kalau kalian belajar biologi apa ya nama ini ya? eh Keturunan tuh biologi, Kakak lupa nama penemunya. Nah, ininya rumus penurunannya, teman-teman, di mana yang lebih banyak itu yang dominan. Oke, dasar berpikirnya di sana. Nah, pemraktikannya kayak gimana, Kak? Pemraktikannya kayak gini, teman-teman. Kita jangan lihat soalnya, kita lihat di opsi dulu. Nah, di opsi, kita lihat di opsi, mana yang paling beda? A, B, C, D, E. Yang paling kita kalau lihat pertama paling beda, ya pasti A, teman-teman. Langsung eliminasi A. Nah, lanjut B, C, D, E. Yang mana yang paling beda? Paling beda Kakak mau lihatnya objek yang ini, yang kayak Squidward. Nah, paling beda yang mana? Paling beda yang C. Oh, kita langsung salahin yang C. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya antara opsi B, D, E, apa yang paling beda? Segitiganya. Oh, segitiga yang di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Kalau di sini ada 3 sudut, teman-teman. Berarti ini salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau udah mentok, maksudnya udah mentok ini, mentok nggak bisa dibedain lagi, harus kita lihat di soal. Harus kita lihat di soal. Nah, kalau gini kan paling beda, nggak tahu kita paling beda kan kalau udah sisa 2 opsi, baru kita lihat soal, gitu teman-teman. Cara eliminasinya kayak gitu, dan itu terbukti efektif dari Kakak, gitu. Coba kalian praktein di ini, eh apa namanya, figural-figural yang lain. Coba aja, ini Kakak namain apa ya? Kakak sih namain dominan ya, yang dominan yang menang, gitu. Kalau yang minoritas atau tidak dominan tuh langsung coret, langsung kita hapus, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh iya, Kakak belum scroll ini ya? Oh, Kak, aku kira cuma pajangan. Nggak fokus, jelas, Kak. Oke ya. Nah, ini soal figural yang memang menjebak, teman-teman. Karena cuman bedanya ternyata cuma di sini aja. Gitu. Nah, soalnya kan sama semua ini, objek yang ini sama semua. Kita cari yang beda. Belajarlah ini, guys. Berpikir out of the box. Belum burner, jelas, Kak. Oke. Kalau jelas, ini kayaknya ini soal terakhir ya dari Bina Dinas Akademi malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Intinya antara minggu depan itu antara Jumat sampai Minggu ya. Karena Selasa, Rabu, Kamis Kakak juga ada kelas. Jadi dari antara Jumat sampai Minggu lah kita ada kelas. Ada yang mau request, guys? Kita bahas apa? Biar Kakak terarah aja jelasannya. Ayo guys, request aja guys. Bahas TWK kah, TKP kah? Kalau ada sama ininya, sama penjelasannya, maksudnya sama materinya apa gitu. Biar kita bahas besok. TKP Kak, oke TKP ya besok. TKP, terus ada TKP. Oh, kakak mau kasih soal deh nih. Ini sumpah guys, keluar. Meskipun kalian ngetawain pasti ini keluar, tapi ini keluar kemarin di tahun, ya kemarin ini, tahun ini. Itu kakak nemu soal X, Y. Aduh, X, ini Y. Nah, di sini ada harga apel 10 buah, 10 buah eh, per apel itu 10.000.
Nah, terus di sini Y-nya 90.000. Nah, opsinya pun nggak ngeri-ngeri banget. Ini X kan lebih besar daripada Y, B paling 2X, gimana gitu selanjutnya. Nah, soal-soal kayak gini guys yang keluar sebenarnya. Kalian sampai ada kemarin kakak temuin yang belajar limit, teman-teman. Astagfirullahalazim. Ngapa ini kalian belajar limit gitu? Itu tak bilang. Karena yang soal-soal ecek-ecek kayak gini yang keluar, guys. Jadi kalian tidak perlu begitu khawatir lah sama TIU. Yang penting kalian belajar aja. Nah, yang pasti TWK, ya kakak juga masih belajar. Sama-sama belajar ya teman-teman. Besok kita adain sesuai request kelas TKP ya. Minggu depan kita TKP. Kalau ada yang mau request lagi boleh aja guys. Menurut saya hitungannya simpel, tapi analogi katanya yang sering asing. Ya, betul. Analogi katanya. Kemarin ada eh kemarin kakak nemu jalan berlari. Terus sama dengan sama dengan melirik. Melirik. Nah, kalau gini kan pede kita jawabannya melihat gitu kan. Tapi di opsi A, melihat. Terus B, B ini menengok. Menengok gitu. Karena kayak gini yang bikin pusing, guys. Nah, kan nih apalagi ya opsinya kakak lupa. Kemarin ada kakak catat. Gitu. Ini kemarin dia kasih tahu siapa-siapa ya, guys. Ini kakak nemu di siap dinas kemarin, guys. Soal ini. Kakak dulu kakak yang tahun ini sempat nyoba TO kan. Punya teman gitu. Punya adik. Kakak lihat, kakak ingat langsung pas dia ngelapor, oh ini keluar. Oh, kakak lihat terus ya tahulah kita jadinya. Melihat, menengok apa lagi gitu. Gitu, guys. Ada lagi. Mau melotot. Ini analogi katanya juga lumayan lu asik bang gitu. Terus apa ya yang agak-agak kakak sih kalau kakak pribadi ya kurang di ini kalimat efektif kadang suka bingung. Kalimat efektif terus kalau khusus di TIU nggak ada sih yang nyeremin banget ya. Ya jujur nggak ada lah. Gambar tahunnya alhamdulillah banget. Ya figural ya maksudnya ya. Gampang figurannya guys. Tahun ini kakak lihat kelajuan paling banyak. Kelajuan yang paling antara gambar satu dengan gambar lain hitam putih gitu. Enggak hitam hitam putih putih. Gambar warna-warnanya aja yang kadang beda. Kalau enggak bentukan perseginya juga. 9 kotak pun cuman sejauh ini per orang kakak nemuin 1 sampai 2 orang gitu. Terus apa ya? TKP-nya ya lumayan lah TKP-nya. Ya, ya kak figuralnya nggak ya betul tidak sebegitu ininya figuralnya. Padahal kan di kalau kalian lihat di YouTube itu ini guys serem-serem ya. Nah buat TWK Votes ya makanya besok kita belajar kakak tambahin TWK deh besok gitu ya teman-teman. TWK-nya Hots ya. Aman kah TWK kalian guys? Kakak rasa kalau 100 itu udah aman lah. 100 aman. 125 bagus. 130 bagus. Tingkatkan lagi. Semangat, semangat. Apa ya yang bagus? Kalau di TIU 150 udah bagus. TWK dapat atas 125 itu udah bagus, guys. TKP TKP itu 190 normal, 200 sampai 210 itu udah bagus. Nah, 225 dewa kau gitu. Lebih mudah kalian dapat
nilai 160, 165 di TIU daripada nilai 110 di TWK. Serius guys. Kakak dulu gitu, pertama kali nyoba, enteng kali kan, TIU ini dapat berapa ya dulu ya? 155 yang cobaan pertama. Nah, TWK-nya yang, wah, cuma dapat 100 pas itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita closingan. Mana nih? Bawah. Ini kakak, kayak biasa lah ya, yang mau beli belilah, nah, gitu ya. Oke, kata-kata hari ini, orang hebat bukan orang yang menang, tapi orang yang selalu bangkit saat dia kalah. Oke, jadi buat kalian yang gap year, semangat ya. Mau kalian gap year, semi gap year, kuliah, terus mau coba lagi tahun depan, coba lagi guys. Jangan pernah nyerah. Intinya gitu. Kalian benar-benar kalah kalau kalian udah berhenti coba. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama semuanya. Semangat, semangat, semangat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Dinas Akademi, langkah pasti raih mimpi. Dadah. Minggu depan kita ketemu lagi, guys. Off screen dulu ya. Oke.